Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Kita bertemu kembali di pembelajaran online. Bagaimana kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Yuk Ananda Soleh dan Soleha, segera siapkan alat tulis dan bukunya. Lalu simak video pembelajaran ini ya nak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar tematik 5G, yaitu tema peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, 2, dan 3, pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang jenis-jenis surat undangan. Yang kedua yaitu muatan PPKN. Materinya adalah yang pertama, faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. 2. Karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. 3. Manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. 4. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya. Materi tersebut sesuai dengan KD 3.9 dan 3.3. Setelah menyimak video pembelajaran berikut ini, Ananda diharapkan yang pertama, Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan. 2. Ananda dapat menjelaskan faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. 3. Ananda dapat menjelaskan karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. 4. Ananda dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Dan yang terakhir, Ananda dapat menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya. Mari kita bahas muatan pelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Silakan Ananda perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh dari surat undangan. Nah, jika ada kegiatan atau peristiwa yang dianggap penting dan perlu kehadiran orang lain, maka kita membutuhkan surat undangan sebagai alat komunikasi. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan surat undangan? Dan bagaimana kalian dapat membedakannya? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini dengan baik. Pengertian surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca surat undangan tersebut paham dan mengerti isinya. Dalam membuat undangan perlu diperhatikan sifat acara yang berkaitan dengan undangan tersebut.
Berdasarkan sifatnya, surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Contohnya, undangan rapat, undangan dari sekolah atau dinas, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri surat undangan resmi antara lain menggunakan bahasa baku, dikeluarkan oleh organisasi atau badan instansi resmi. Untuk kebutuhan resmi, terdapat kop surat dan terdapat nomor surat. 2. Undangan setengah resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingannya meskipun acara yang dilaksanakan adalah acara resmi personal. Contoh undangannya adalah undangan pernikahan dan undangan acara keagamaan. Ciri-ciri surat undangan setengah resmi adalah menggunakan bahasa atau kata baku, mewakili kelompok atau perorangan kepada kelompok untuk kebutuhan setengah resmi, dan tidak ada nomor surat. 3. Undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contohnya adalah undangan untuk acara ulang tahun anak-anak. Adapun ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa baku dan tidak baku, mewakili perorangan untuk kebutuhan pribadi, tidak ada kop dan nomor surat. Berikut adalah contoh surat undangan resmi beserta unsur-unsur penyusunnya. Yang pertama, kop surat. Kop surat berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. 2. Tanggal surat, menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. 3. Nomor lampiran dan perihal surat, yaitu berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. 4. Alamat tujuan, berisi identitas penerima surat. 5. Salam pembuka, yaitu sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. 6. Isi surat, berisi pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. 7. Salam penutup, salam yang digunakan untuk mengakhiri surat. Dan yang terakhir, nama pengirim, berisi identitas pengirim surat. Apakah Ananda sekarang sudah paham bagaimana cara membedakan jenis-jenis surat undangan? Wah, hebat sekali! Selanjutnya kita akan belajar muatan PPKN. Faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi penyebab beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Hal tersebut berpengaruh terhadap corak kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. 2. Beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. Suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Setiap suku memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan E.L. Kruger, antropologis dari Amerika Serikat, ras-ras yang ada di dunia terdiri atas Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, dan Australoid.
Berdasarkan pembagian ras tersebut, sebagian besar bangsa Indonesia termasuk ke dalam ras Mongoloid subras Malayan Mongoloid. Berikut adalah ciri-ciri ras yang ada di dunia. Yang pertama, ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri rambut pirang sampai coklat kepirang, kelopak mata lurus, hidung mancung, dan kulit putih. Contohnya subras Nordik di Eropa Utara, Alpin di Eropa Tengah, Mediterranean di sekitar daratan Arab, Indik di India dan Pakistan. 2. Ras Mongoloid memiliki ciri-ciri rambut berwarna hitam, kelopak mata berlipat atau disebut mata sipit, khususnya subras Asiatik Mongoloid, hidung kecil, dan kulit berwarna kuning hingga kecoklatan. Contohnya subras Asiatik Mongoloid di Asia Timur, Malayan Mongoloid di Asia Tenggara, American Mongoloid di Amerika Serikat, yaitu suku Indian. 3. Ras Negroid memiliki ciri-ciri rambut hitam keriting, kulit gelap, bibir tebal, hidung besar, dan kelopak mata lurus. Contohnya subras African Negroid di Afrika, Negrito di Afrika Tengah, Melanesian di Papua dan Melanesia. Dan yang terakhir adalah ras Australoid, yaitu memiliki ciri-ciri rambut hitam lurus hingga keriting, kulit coklat gelap, bibir tebal, hidung besar, dan kelopak mata lurus. Contohnya suku aborigin di Australia. Faktor terakhir terjadinya keragaman budaya di Indonesia adalah pengaruh kebudayaan luar. Kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia juga tidak dapat lepas dari pengaruh bangsa lain. Bangsa-bangsa tersebut berasal dari Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, serta berasal dari Gujarat, India, Persia, Arab, dan Tiongkok. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan yang beragam. Kebudayaan tersebut lalu berkulturasi dengan kebudayaan Nusantara. Karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai ciri yang khas yang membedakannya dengan suku bangsa yang lainnya. Berikut merupakan beberapa hal-hal yang dapat membedakan antar suku bangsa. Yang pertama, perbedaan bahasa. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai bahasa daerah yang menjadikannya ciri khas bagi suku tersebut. Misalnya, suku Batak menggunakan bahasa Batak, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, dan suku Bugis menggunakan bahasa Bugis. 2. Perbedaan ciri fisik. Setiap suku bangsa mempunyai ciri fisik yang berbeda-beda. Misalnya, ciri fisik suku Aceh berbeda dengan ciri fisik suku Alor di Nusa Tenggara Timur. 3. Perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya. Setiap suku bangsa tentunya mempunyai adat istiadat dan budaya yang khas, yang berbeda dengan suku lainnya. Selain faktor terjadinya keragaman budaya dan karakteristik suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, keragaman juga memiliki manfaat persatuan dan kerukunan di masyarakat. Nah, untuk menyatukan keragaman tersebut, kerukunan antar sesama amat diperlukan. Tanpa adanya kerukunan dalam masyarakat Indonesia dengan beragam perbedaan tidak akan bersatu. Dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati, kita dapat mempersatukan beragam perbedaan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia menjadikan negara ini unik dan kaya. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam.
Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Dalam hal ini, negara menjamin kebebasan setiap masyarakat untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung arti persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertenggang rasa, tidak boleh semena-mena atau bertindak merendahkan orang lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung arti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu berjuang demi keutuhan bangsa, menjauhkan perselisihan yang dapat memecah persatuan bangsa. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai musyawarah dalam membuat keputusan dan menghormati perbedaan pendapat. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung nilai adil dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara memperlakukan setiap masyarakat dengan adil dan sama kedudukannya di dalam hukum. Nah, Ananda Soleh-Soleha, pasti sekarang sudah paham kan materi yang kita pelajari hari ini? Mari kita simpulkan materi ini bersama-sama yuk. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah muatan bahasa Indonesia. Surat undangan adalah surat yang berisi ajakan atau undangan perorangan atau sekelompok orang untuk menghadiri suatu acara. Kalimat yang digunakan dalam surat undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Berdasarkan sifatnya, surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi adalah kop surat, tanggal surat, nomor lampiran dan perihal surat, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama pengirim. Muatan PPKN. Faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia antara lain yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. 2. Beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia. 3. Pengaruh kebudayaan luar. Beberapa hal yang dapat membedakan antar suku bangsa adalah perbedaan bahasa, perbedaan ciri fisik, perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya. Dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati, kita dapat mempersatukan beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Tugas Ananda di rumah adalah mengerjakan soal yang ada di buku tematik 5G halaman 89 nomor 1. Tugas tersebut dikumpulkan hari ini paling lambat pukul 17. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap dipelajari di rumah ya, Nak. Dan kerjakan tugas yang ibu guru berikan. Tetap jaga sholat 5 waktunya, rajin belajar, murojaah, dan membantu orang tua di rumah ya, Nak. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.